Katakanlah Anda baru saja menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak punya rumah, tidur di kamar terpisah karena jijik, dan menganggapnya sebagai aib terbesar dalam hidup Anda. Namun, 7 hari setelah pernikahan sunyi itu, Anda melihatnya berdiri tegak di halaman belakang, bukan dengan pakaian lusuh, melainkan bernegosiasi penuh otoritas dengan pria berjas mahal, membahas dokumen-dokumen keuangan bernilai miliaran. Siapa Adrian? Mengapa pewaris salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara harus hidup menyamar sebagai gelandangan, dan mengapa ibu kandungnya sendiri begitu menginginkannya mati? Kehidupan Rana yang penuh aib ini ternyata hanyalah tirai panggung untuk sebuah intrik berdarah perebutan kekuasaan yang melibatkan pengkhianatan, percobaan pembunuhan, dan kebenaran paling pahit tentang keluarga yang dianggap terhormat. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat Anda mempertanyakan, apakah kebaikan dan kejujuran memang kelemahan fatal di dunia penuh uang? Hidupku, Rana, berubah total pada malam aku genap berusia 25 tahun. Bukan kejutan ulang tahun yang meriah. Melainkan sebuah keputusan satu sisi yang dingin dari ibuku, Diana, yang memaksaku menikah dengan Adrian, seorang pria yang pada pandangan pertama, tidak lebih dari seorang gelandangan tanpa rumah dan tanpa pekerjaan. Aku, seorang jurnalis investigatif yang terpaksa hiatus, kini dipaksa menjadi istri dari seseorang yang bahkan tidak bisa menatap mataku. Diana mengklaim ini adalah satu-satunya cara untuk melunasi utang kehormatan, keluarga. Sebuah narasi samar yang ia ciptakan untuk menutupi hutang finansialnya yang berjumlah tak kurang dari 3 miliar rupiah. Pernikahan itu sunyi, dingin, dan memalukan. Aku mengenakan gaun putih yang terasa seperti rantai, sementara Adrian hanya mengenakan kemeja yang sepertinya didapat dari kotak sumbangan. Dia tidak mengucapkan sumpah, hanya diam, kepalanya tertunduk seolah-olah dia adalah objek yang dibeli. Sejak malam itu, kehidupan kami di rumah sederhana ini adalah neraka yang beku. Aku menghindarinya, tidur di kamar terpisah. Kebencianku pada Diana tumbuh subur, namun ketakutan lama yang ditanamkannya membuatku patuh. Aku memandang Adrian dengan campuran jijik dan iba. Dia adalah kegagalanku, dan aku adalah korban dari ambisi dan keputusasaan ibuku. Namun, di balik mata Adrian yang redup dan penampilannya yang lusuh, ada hal yang tidak sesuai. Kadang-kadang, saat dia berpikir dia sendirian, aku melihat caranya berjalan, tegap, terarah, bukan langkah gontai seorang pecundang. Caranya memegang sendok saat makan, caranya membaca koran, semuanya terlalu terpelajar untuk seorang gelandangan. Dini hari menjelang seminggu pernikahan kami, rasa penasaranku mencapai puncaknya. Aku berdiri di balik tirai jendela. Jantungku berdebar kencang saat melihat Adrian di halaman belakang, berbicara dengan seorang pria berpakaian mahal yang mengendarai mobil hitam mengkilap. Pria itu menyerahkan sesuatu, sebuah amplop tebal, dan Adrian menerimanya dengan sikap otoritas, bukan permohonan. Sikapnya malam itu jauh berbeda dari Adrian yang biasa kubenci. Dia berdiri tegak, matanya yang biasa malu-malu kini berkobar dengan kecerdasan yang tajam. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi satu kalimat yang tertangkap samar-samar di udara adalah, persiapan harus selesai dalam 3 hari. Dia curiga. Pria berpakaian mahal itu pergi. Adrian, setelah memastikan area aman, menyembunyikan amplop itu di bawah batu bata longgar di dekat kolam ikan. Malam itu, aku tahu. Adrian bukanlah gelandangan. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya. Dan pernikahanku, yang kuanggap sebagai aib, hanyalah kepingan kecil dari sebuah rahasia berlapis yang siap meledak. Aku harus tahu apa yang ada di dalam amplop itu. Ini adalah naluri jurnalisku, rahasia berlapisku, yang kembali muncul ke permukaan, tidak bisa lagi dihentikan oleh ketakutan. Keesokan paginya, suasana tegang menyelimuti rumah. Aku mencoba bersikap normal, tapi tatapanku terus mengikuti Adrian, yang kini kembali mengenakan persona gelandangan, menunduk, canggung, dan pendiam. Aku memanfaatkan momen saat dia pergi ke pasar untuk membeli mie instan, sebuah perjalanan yang sengaja dia lakukan lama. Dengan cepat, aku menuju kolam ikan, mengangkat batu bata, dan mengambil amplop tebal itu. Di dalamnya bukan uang, melainkan setumpuk dokumen perusahaan, laporan keuangan yang rumit, dan sebuah foto. Foto keluarga.
Di foto itu, Adrian berdiri tegak di antara seorang wanita anggun dan seorang pria muda yang tersenyum sombong. Wanita itu adalah Vera Wijaya, dan pria sombong itu adalah Evan. Di bawah foto itu, tertera nama, Adrian Wijaya, pewaris sah Wijaya Corporation. Aku terkesiap. Wijaya Corporation, salah satu konglomerat properti dan investasi terbesar di Asia Tenggara. Adrian adalah pewarisnya, bukan gelandangan. Sore harinya, Diana kembali ke rumah. Wajahnya terlihat lelah dan khawatir. Aku menunjukkan dokumen itu padanya. Wajahnya seketika pucat, matanya memancarkan ketakutan yang sesungguhnya, bukan kepura-puraan. Jelaskan, Bu. Kau menikahkan aku dengan direktur utama yang sedang menyamar sebagai gelandangan, dan kau bilang ini hanya soal utang 3 miliar rupiah? Desaku, suaraku nyaris bergetar. Diana, yang biasanya mendominasi, kini terlihat rapuh. Bukan utang uang, Rana, ini utang nyawa. Mereka mengancamku. Adrian, atau lebih tepatnya, orang-orang Evan, yang memaksaku. Mereka ingin Adrian tetap hidup dan tersembunyi dari Vera, ibu kandungnya sendiri. Evan yang membayar hutang-hutang kami agar aku mau mengawasi Adrian di sini. Kebenaran itu menghantamku seperti godam. Aku bukan hanya korban. Aku adalah pion. Diana bukanlah dalang, dia juga korban, di bawah kendali Evan, adik tiri Adrian. Rasa jijikku pada Diana sedikit berkurang, digantikan oleh kengerian baru pada intrik keluarga Wijaya yang mengerikan. Tiba-tiba, Adrian masuk. Wajahnya terlihat serius. Dia telah melepaskan peran gelandangnya. Aku tahu kau tahu, katanya dingin, menatap lurus ke mataku, sesuatu yang baru pertama kali terjadi sejak pernikahan kami. Aku sengaja. Aku butuh tempat berlindung yang paling tidak terduga, dan di mata mereka, seorang gelandangan yang menikah dengan seorang wanita yang punya ibu yang penuh utang adalah umpan yang sempurna. Aku menyusun ini di belakang Evan. Kenapa? Kenapa ibumu ingin kau mati? Tanyaku. Adrian berjalan ke arah jendela, menatap keluar dengan tatapan tajam. Karena aku terlalu baik, katanya. Terlalu jujur. Aku mewarisi 1/4 dari perusahaan. Dia dan Evan, yang mengendalikan sisanya, ingin menguasai penuh tanpa hambatan moral sepertiku. Mereka mencoba membunuhku 5 bulan yang lalu. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Saat itu juga, aku mendengar suara klakson mobil di jalan. Adrian tersentak. Dia melihat keluar. Mereka menemukan kita. Mereka curiga dengan ketenangan di sini. Adrian berbalik padaku, matanya memohon. Kita tidak bisa bersembunyi lagi, Rana. Kita harus lari dan melawan. Aku membutuhkanmu. Aku butuh seorang jurnalis yang pintar untuk membongkar ini, dan kau adalah istri sahku. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal, pertarungan ini baru saja dimulai, dan aku tidak ingin lagi menjadi pion. Aku ingin menjadi pemain. Tanpa berpikir panjang, kami lari. Adrian menggandeng tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan, bukan kekuatan gelandangan. Mobil yang menjemput kami di ujung jalan dikendarai oleh pria yang kulihat kemarin malam, yang kemudian dikenalkan sebagai Haris, kepala tim keamanan pribadi Adrian. Kami melaju kencang, meninggalkan rumah itu, meninggalkan identitas lamaku sebagai Rana yang takut, dan Adrian sebagai si gelandangan. Di dalam mobil, Adrian menjelaskan rencananya secara rinci. Haris telah menyusun segalanya. Kami menuju tempat persembunyian yang aman di sebuah rumah persembunyian mewah di pinggiran kota. Di sana, Adrian berubah total. Ia mandi, bercukur rapi, dan mengenakan setelan jas navy blue yang pas. Pria yang duduk di depanku kini adalah Adrian Wijaya, CEO yang terlucuti, pewaris yang sedang diincar. Pernikahan kita, kataku, mencoba menguasai emosi, apakah itu sungguh legal? Tentu saja legal. Aku memastikan segalanya sah, bahkan saat aku berpenampilan paling buruk. Aku butuh perlindungan hukum bagiku, dan bagimu, jawab Adrian, memberiku senyum kecil pertama yang tulus. Senyum itu menghilangkan 10 tahun rasa malu yang selalu menempel di wajahnya. Adrian mengungkapkan detail pengkhianatan yang mengerikan. Vera Wijaya, ibunya,
melihat Adrian yang berempati dan ingin menjalankan perusahaan dengan etika sebagai kelemahan. Dia percaya putranya itu akan merusak dinasti yang ia bangun. Evan, yang haus kekuasaan, menjadi alat yang sempurna. Vera mengatur percobaan pembunuhan Adrian, lalu membiarkan Evan mengambil alih, sambil mengawasinya. Tapi, Evan tidak tahu bahwa Vera telah bersekongkol dengan dewan direksi untuk membiarkannya gagal, memastikan Vera tetap menjadi ratu catur utama. Adrian menyebut ibunya, racun yang elegan. Ibuku menganggapku terlalu lembut, bisik Adrian. Dia tidak tahu bahwa orang yang terlalu baik, justru bisa menjadi orang yang paling berbahaya ketika didorong ke batasnya. Kebenaran yang paling kontroversi adalah, Evan telah menyalahgunakan dana perusahaan, dan Adrian memiliki bukti yang sangat kuat. Rencana kami adalah memanfaatkan celah ini. Kita akan muncul di konferensi pers besok, di jantung Wijaya Corporation, kata Adrian, matanya berkobar. Aku akan menuntut kembali hakku. Aku bukan hanya muncul, Rana. Aku akan menggulingkan mereka. Aku butuh kau di sisiku, bukan sebagai sandera, melainkan sebagai saksi dan istri sah. Kau harus siap menghadapi kemarahan Vera dan kesombongan Evan. Aku mengangguk. Kecemasanku masih ada, namun kini bercampur dengan adrenalin. Sebagai jurnalis, aku selalu ingin mengungkap kebenaran di balik kekuasaan. Kini, aku berada di tengah kebenaran itu, dan aku adalah bagian dari kisahnya. Adrian memberiku semua dokumen. Pelajari ini. Aku ingin kau menyiapkan pertanyaan yang paling mematikan. Kita akan menyerang bukan hanya dengan hukum, tapi juga dengan opini publik. Malam itu, di tengah kemewahan palsu dan bahaya nyata, kami mulai membangun kepercayaan, yang lahir dari pengkhianatan yang sama. Malam itu, kami bekerja hingga subuh. Aku, si jurnalis investigatif yang baru bangkit, menyusun narasi, sementara Adrian, sang CEO yang menyamar, menjelaskan seluk-beluk hukum korporat dan skema pencucian uang. Kami membahas bukan hanya apa yang akan Adrian katakan, tetapi bagaimana kami akan menghadapi reaksi Vera dan Evan. Adrian menunjukkan foto Evan, dengan tatapan sinisnya yang sudah terukir di wajah. Evan adalah variabel yang paling tidak stabil, kata Adrian. Dia ingin kekuasaan absolut. Bahkan ibunya pun hanyalah alat baginya. Saat fajar menyingsing, kami menuju pusat kota. Markas besar Wijaya Corporation adalah menara kaca dan baja yang menjulang, simbol kekuasaan dingin yang hampir membekukan. Haris dan timnya telah mengatur segalanya. Konferensi pers dijadwalkan pada pukul 10 pagi di aula utama. Kami tiba 10 menit sebelum acara dimulai, memasuki gedung melalui pintu layanan kargo yang rahasia, memastikan kami tidak terlihat oleh mata-mata Evan. Saat memasuki aula, ruangan sudah dipenuhi oleh wartawan. Ada ketegangan yang nyata di udara, seolah semua orang sudah mencium adanya plot twist besar. Adrian berjalan ke podium. Semua mata tertuju padanya. Ia tampak sempurna, memancarkan otoritas yang selama ini ia sembunyikan di balik penampilan gelandangan. Aku berdiri di barisan depan, di samping Haris. Adrian memulai dengan tenang, memperkenalkan dirinya. Saya adalah Adrian Wijaya, pewaris sah perusahaan ini. Saya menghilang bukan karena keinginan saya, tetapi karena adanya pihak-pihak yang ingin saya mati. Suara Adrian bergema, lugas dan tajam. Kepanikan mulai terlihat di antara para eksekutif yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba, suara lembut namun tajam memecah keheningan dari belakang. Cukup, Adrian. Hentikan drama murahanmu ini. Kami semua menoleh. Di sana berdiri Vera Wijaya. Rambut silvernya tertata sempurna, gaun merah marunnya memancarkan kekayaan, tetapi matanya memancarkan campuran jijik, kemarahan, dan rasa sakit yang dalam. Perhatian wartawan kini terbelah antara sang pewaris yang kembali dan sang matriarch yang berkuasa. Ibu, kata Adrian, tatapannya penuh kemarahan. Kau harus bertanggung jawab. Kau menukar kejujuran putramu sendiri demi ambisi busuk. Vera tertawa sinis. Kau selalu menjadi kelemahan, Adrian. Kau adalah kebaikan yang salah tempat di bisnis ini. Aku melakukannya untuk melindungi kekaisaran ini dari kebodohanmu. Konfrontasi itu brutal dan terbuka.
Keluarga Wijaya menelanjangi diri mereka sendiri di depan mata publik. Adrian menuduh Vera dan Evan bersekongkol untuk pembunuhan dan penipuan pajak. Vera membalasnya dengan menyalahkan Adrian atas kelemahan dan ketidakbecusan. Di tengah kekacauan itu, aku melihat pergerakan di dekat pintu darurat. Evan, dengan tatapan sinisnya yang khas, perlahan masuk ke ruangan. Di tangannya, terselip sebuah pistol kecil. Matanya tidak tertuju pada Adrian, melainkan pada Vera. Evan berjalan dengan senyum yang tidak menyenangkan. Drama yang menghibur, katanya, suaranya dipenuhi sarkasme. Tapi, ibu selalu lebih suka panggung daripada hasil. Vera menatap putranya, bingung. Evan, hentikan. Kita bisa selesaikan ini. Selesaikan? Evan tertawa, tawa yang sinis. Kalian berdua terlalu sibuk bermain sandiwara, pewaris sah, dan ibu yang berkorban, hingga lupa bahwa kekuasaan tidak suka berbagi. Kau, ibu, ingin Adrian mati karena dia jujur. Aku, ingin kau mati karena kau licik dan mencoba menjebakku agar aku gagal. Aku menyadari niatnya. Evan tidak berniat membunuh Adrian. Dia ingin membunuh ibunya sendiri untuk menyingkirkan satu-satunya orang yang tahu kelemahan terbesarnya dan yang masih memiliki pengaruh di perusahaan. Ini adalah kontroversi terbesarnya, pengkhianatan tertinggi. Kau meremehkan kekejamanku, ibu, bisik Evan. Adrian berteriak, jangan, Evan. Dor, tembakan itu memecah aula. Vera Wijaya roboh ke lantai dengan darah mengalir dari dadanya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, pengkhianatan, dan rasa sakit, semuanya tercampur. Evan berdiri tegak, bahunya berdarah akibat baku hantam singkat dengan salah satu pengawal Haris yang terlambat bergerak, tetapi tangannya masih memegang pistol. Kau membuangku, gumam Evan, matanya liar. Selamat datang di kerajaan yang hanya memiliki satu raja. Kekacauan pecah. Polisi yang telah disiapkan Haris segera menyerbu masuk, menahan Evan yang masih terpaku pada ibunya yang sekarat. Adrian berlari menuju Vera, namun terlambat. Vera Wijaya menghembuskan napas terakhirnya di lantai marmer, dikelilingi oleh jurnalis, tewas di tangan putra kandungnya sendiri. Meskipun Evan ditangkap, dan Wijaya Corporation terjerumus ke dalam skandal terbesar dalam sejarahnya, Adrian akhirnya mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Namun, kemenangan itu terasa pahit, dinodai oleh darah keluarga. Beberapa bulan kemudian, Adrian mengambil alih perusahaan. Dia membersihkan dewan direksi dan memulai reformasi etika yang brutal. Aku berdiri di sisinya, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai penasihat, menggunakan keahlian jurnalistiku untuk memastikan transparansi dan mengungkap setiap detail korupsi. Pernikahan kami, yang dimulai dari rasa malu, kini menjadi kemitraan yang kuat, dibangun di atas fondasi trauma dan kebenaran yang tidak nyaman. Adrian benar. Dia bukan lagi pria yang terlalu baik. Dia menjadi direktur utama yang keras, adil, dan tanpa ampun, sebuah cerminan dari pria yang dipaksa menjadi gelandangan. Aku telah menikah dengan seorang pria yang kehilangan segalanya, gelandangan sejati dari kehormatan dan keluarga, dan kini berjuang untuk membangunnya kembali, sepotong demi sepotong. Inilah akhir dari kisah pahit Adrian dan Rana yang harus melewati tragedi keluarga dan pengkhianatan tertinggi untuk mendapatkan kembali hak dan keadilan mereka. Adrian berhasil mengambil alih Wijaya Corporation, tetapi kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ia harus menyaksikan kebobrokan keluarga dipertontonkan dan darah ibunya tertumpah di lantai marmer. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kekuasaan dan ambisi yang buta dapat meracuni ikatan darah. Jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilannya, sebab orang yang paling terlalu baik dan jujur, ketika didorong ke batasnya, bisa menjadi orang yang paling berbahaya dan berani memperjuangkan kebenaran.